Dr. Hajah Amirah Ambarwati, SPDI MA, ya Bu ya. Iya, Bu. Nggih, beliau dari Semarang asli dan beliau pakai suara Balai Diklat Keagamaan Semarang dan beberapa beberapa jabatan beliau pernah menjabat sebagai guru, pernah menjabat sebagai asesor dan lain sebagainya. Dan S2 beliau dari UGM. Nggih, Bu, untuk sementara perkenalan itu karena waktu sudah berjalan, waktu dan tempat kami hadirkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, nggih, sudah. Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat siang adik-adik semuanya. Semoga sehat selalu. Kita mulai kegiatan kita dan ini pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama ini adik-adik. Sebelum nanti apa adik-adik membuat rancangan untuk aktualisasinya ya. Untuk coaching kita itu kalau tidak salah ada 4 kali ya, 4 kali dan ini pertemuan kita yang pertama. eh 4 tahapan itu nanti akan kami sampaikan apa yang akan kita lakukan, target-targetnya apa. Tapi sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita awali aktivitas kita di pertemuan pertama ini dengan berdoa. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kemudahan bagi kita semua, memberikan kesehatan dan adik-adik semuanya nanti diberikan kesuksesan gitu ya. Untuk doa, monggo sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang Muslim, mari kita membaca dan mengawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Saya langsung saja ya, karena waktu kita tidak lama, hanya 2 jam pelajaran. Itu kalau full digunakan kurang lebih 100, berapa? 90 menit saja ya. Betul ya, 45 kali 2 itu 90 menit, berarti 1,5 jam. Kalau ini kita mulai setengah 2, maka nanti jam 3 sekitar itu kita selesai ya. Tapi kita fleksibel saja. Adik-adik, kita punya 4 pertemuan ya, sebelum nanti persiapan finalnya. Di 4 pertemuan itu, pertemuan pertama ini kita akan melihat dulu gitu, apa yang perlu adik-adik siapkan dan lakukan. Saya izin menyapa dengan adik-adik nggak apa-apa ya, saya yakin ini saya yang paling tua itu. Ya, ini saya nom-nom Ya kabeh Bu, nggak nyunyu apa-apa. semuanya. Heeh. Ya, ada ketua kelompoknya di kelompok satu ini atau ada? Ahmad Riano Bu. Oh ya, Bukan mana? Afan. Pak Afan, Bu. Bukan Oh saya. Pak, Mas Alvan, mana Mas Alvan ini? Ada bergabung, harus bergabung ya. Nggih, Ya ada. Ibu. Ya, baik. Jadi nanti di 4 pertemuan kita itu yang pertama sekarang nanti saya akan memberikan apa ya gambaran begitu apa yang perlu adik-adik lakukan dan siapkan. Kemudian nanti di 3 pertemuan berikutnya itu adik-adik secara bergantian akan saya minta untuk menyampaikan apa rancangannya gitu ya. Tapi apa isi rancangan dan seperti apa penyusunannya nanti kita lihat bersama-sama itu ya. Baik, supaya lebih efektif saya langsung saja ya. Saya share screen dulu. Tapi sebelum saya minta maaf adik-adik, tadi kan saya apa ada sesi juga dengan kawan di angkatan lain ya. Cuma entahlah koneksinya tidak stabil sehingga saya beberapa kali terlempar. Nah, maka nanti ini jaga nih, membangun disclaimer dulu ini ya. Nanti kalau saya terlempar tiba-tiba hilang itu berarti koneksinya sedang tidak stabil gitu. Neng muga-muga sudah stabil. Entah siang tadi masih adem apa piye jadi ora stabil gitu ya. Oke, saya share screen dulu.
Untuk perkenalan, meskipun ini pertemuan pertama, saya pikir cukup lah ya. Adik-adik tahu nama saya lengkapnya Amiroh Ambarwati. Adik-adik bisa menyapa Bu Amiroh gitu ya. Selebihnya nanti kita langsung ke substansi saja. Adik-adik ini untuk agenda 1, 2, 3 sudah clear semua ya? Sudah selesai ya? Sudah dapat semuanya nggih? Sudah selesai, walaupun mungkin untuk agenda 3 baru selesai hari ini ya. Oke, Ibu. Oke, baik. Saya langsung saja, adik-adik. Jadi eh, saya akan mendampingi adik-adik, memberikan coaching gitu ya, agar adik-adik nanti berdasarkan semua informasi, pengetahuan gitu ya, juga dari tugas-tugas sebelumnya itu endingnya sebenarnya adalah adik-adik akan diminta untuk membuat sebuah rancangan aktualisasi gitu ya. Jadi rancangan ini nanti akan adik-adik eh, implementasikan di tempat tugasnya dan nanti sebelum dilaksanakan itu adik-adik akan diminta untuk apa ini memaparkan dulu. Jadi ada seminar rancangan gitu ya. Terus nanti setelah diseminarkan adik-adik akan melaksanakan dalam sekian waktu. Setelah itu nanti adik-adik membuat laporan dari pelaksanaan rancangannya atau adik-adik akan mengaktualisasikan. Nah, aktualisasi yang sudah adik-adik lakukan itu atau praktek yang sudah dilakukan itu akan disusun laporannya. Nah, laporan dari pelaksanaan rancangan yang akan adik-adik susun ini besok pada akhirnya akan diseminarkan. Nah, untuk seminar akhirnya itu tidak virtual begini, tapi besok langsung adik-adik akan datang ke Semarang, ke Bali Diklat itu ya. Itu masih lumayan lama nanti. Nah, maka kita sekarang pertemuan ini arahnya ke sana. Jadi menyiapkan adik-adik untuk pada saatnya besok itu bisa melaksanakan apa habituasi yang sesuai dengan konteks satuan kerja adik-adik semuanya itu ya. Ini 10 orang adik-adik itu tugasnya di mana saja nih kalau boleh tahu sekilas saja. Apakah ada yang berapa orang yang dari madrasah? Bentar, saya tak lihat dulu. Minta tolong ini adik-adik semua apa identitasnya, namanya diberikan satkernya coba. Ini karena belum semuanya ini. Ini ada yang dari UIN yang sudah Mas Mas ya ini ya, Mas Dikria atau Mbak? Mbak saya keliru, ngapunten. Oh Mbak ya, Mbak Enggak, Dikria Bu. dari UIN, heeh, UIN. Oke. Nggih. Maaf, prodi apa? Mas Anam, Khairul Saya Anam itu prodi psikologi. psikologi KUA Banjarnegara. Oke. Ada yang dari Min 8 Gunung Kidul. Mas Avanuddin dari MTS Karanganyar ya. Mas Ardian Man 3. Mas Aris Munandar KUA Semanu. Mas Alvin minta tolong di-rename tempat tugasnya di mana. Mas Jinan dari KUA Selo Pampang. Selo Pampang itu mana? Temanggung, Bu. Oh, Temanggung. Ya, baru ini. Mana lagi tadi yang belum? Mas Ali Maskur, mana nih? Pleret Bantul ya. Terus Mbak Dewi Min. Oke, sudah ada satkernya. Berarti ini dari kampus, dari KUA, kemudian dari madrasah ya. Yang dari, oh ini ada dari Kemenak. Mbak Ani Andayani Kemenak Kabupaten Gerobokan. Ini apa? Tugasnya Iya, Bu. apa? Di perencana ahli Oh, pertama. perencana. Ya, Mm-mm. oke. Oke. Komplit ya. Mas Mas Riano yang co-host dari mana? Saya juga perencana Bu dari Oh, perencana Kota juga. Magelang, nggih. Oh, Dari Kota Kota Magelang. Magelang, nggih. Oke, oke, oke. Nah, itu saya perlu tahu karena nanti untuk melihat apa yang akan adik-adik lakukan gitu ya. Tentu ini harus berdasarkan unit kerjanya. Oke, nah sekarang saya share screen. Nah, tadi ya. Hmm.
Sudah bisa dilihat ya, adik-adik ya. Sudah terdisplay paparan saya. Sudah, Bu. Sampun nggih. Nggih. Hmm. Jadi untuk coaching ini intinya adalah akan mendampingi adik-adik agar bisa berdasarkan materi-materi yang adik-adik terima dari agenda 1, 2, dan 3 itu eh, penerapannya apa ya implementasinya di dalam bidang tugas adik-adik nanti seperti apa gitu ya dengan karakteristik masing-masing agenda. Nah, ini semoga adik-adik masih ingat nih ya. Tidak usah dihafal, nggak apa-apa, tapi yang penting paham posisi dari masing-masing agenda itu ya. Agenda 1 itu fokusnya di mana gitu ya. Maka ini nanti akan kita lihat. Ini semuanya mulai dari agenda 1, 2, 3, 4 itu ada benang merahnya gitu. Jadi adik-adik harus bisa menemukan peran dari masing-masing agenda untuk nanti adik-adik bisa melakukan habituasi gitu ya. Kita lihat nih, kita lihat. Bentar. Nah, nanti nanti intinya di sini ya, adik-adik kemarin menerima materi di agenda 1 gitu ya. Apa ini? SPPN itu apa adik-adik? Agenda 1 itu poin pentingnya adalah di bagian SPPN. Apa itu SPPN? Sikap Bela perilaku negara. bela negara. Ah ya, jadi arahnya ke sana ya. Bagaimana adik-adik sebagai PNS, sebagai abdi masyarakat, abdi negara itu bisa memiliki sikap dan perilaku bela negara. Masih ingat ya, apa sih nilai-nilai bela negara yang nanti perlu adik-adik aktualisasikan gitu ya. Kemudian agenda 2 apa itu NND? Nilai-nilai Core dasar. value nilai dasar. Nilai-nilai dasar ya. Jadi ada sejumlah nilai dasar yang perlu adik-adik pahami dan selebihnya yang lebih penting adalah bagaimana implementasi, bagaimana wujud dari nilai-nilai dasar itu adik-adik terapkan dalam melaksanakan tugas, kan gitu ya. Dan konteksnya adalah ini tadi kembali sebagai wujud aksi nyata adik-adik melakukan bela negara. Maka nanti terkait dengan sikapnya harus bagaimana, perilakunya harus bagaimana, itu nanti harus dipertemukan apa namanya benang merahnya gitu ya. Kemudian di agenda 3 yang masih seger nih, apa itu? K dan P PNS, apa itu? Kedudukan Kedudukan dan dan peran peran. PNS. Betul, maka nanti pelaksanaan atau aktualisasi dari nilai-nilai dasar jangan dilepaskan dari apa tugas adik-adik di profesinya masing-masing. Maka itu mengapa tadi saya tanya, ini tugasnya di mana saja gitu ya. Rupanya lengkap nih, ada yang di madrasah, ada yang KUA, ada yang di Kemenak gitu ya. Sehingga nanti harapannya pada saat adik-adik melakukan habituasi di agenda 4 itu ya konteks tugas-tugas adik-adik gitu. Maka ini apa ya warning dari saya saat adik-adik nanti melakukan dan membuat rancangan pastikan semuanya masih ada di wilayah kewenangan adik-adik gitu ya. Jadi ini tentu kemarin sudah dilakukan di agenda 1. Adik-adik diminta untuk mencari dan menemukan apa isu-isu yang kontemporer gitu ya. Masih ingat ya adik-adik ya, isunya itu ketika nanti pada ujungnya adik-adik diminta untuk mencari apa solusi untuk mengatasinya, maka pastikan solusi itu nanti kegiatannya, tahapan-tahapannya memang yang akan melakukan adalah adik-adik sendiri. Jadi adik-adik dalam mencari isu, mencari dan menemukan masalah, solusinya jangan sampai akan dilimpahkan pada orang lain. Kalau nanti solusinya ternyata pelakunya adalah orang lain, maka adik-adik tidak akan bisa melakukan habituasi. Gitu ya adik-adik ya. Ini gambaran di awal dulu ini. Maka pastikan kalau kemarin masih ada yang kegiatan di apa rancangan agenda 1-nya karena itu masih proses belajar kok masih dilakukan dan dilaksanakan oleh orang lain, maka nanti setelah ini pastikan itu tidak terulang lagi, gitu ya. Oke, baik. Nah, kita lihat fokusnya ini. Kita lihat fokus dari masing-masing agenda ya. Ini untuk mengingatkan saja. Eh,
Untuk agenda satu, intinya ini tadi sekilas kita lihat ya. Jadi bagaimana adik-adik memiliki perilaku dalam melakukan aksi bela negara gitu ya. Dan bela negaranya bukan berarti harus bawa bambu runcing, bawa senapan, enggak. Tapi diterapkan dalam pelaksanaan tugas jabatan adik-adik masing-masing. Apakah sebagai guru, sebagai penyuluh ya. Apalagi tadi di Kemenak tadi ya. Perencana gitu ya, atau kalau ada tugas lain, nah ya sudah. Jadi aksi dan perilaku bela negaranya ya dalam pelaksanaan tugasnya tadi, gitu ya adik-adik ya. Lanjut. Nah, ini tadi ya. Jadi harus ada integrasi yang apa? Yang positif gitu ya. Saya lanjut saja, kita lebih ke fokus-fokusnya. Maka nanti adik-adik, ini yang lalu, adik-adik sudah melakukan dan ini nanti akan kita putuskan. Adik-adik akan saya minta memutuskan. Jadi, apakah masih akan menggunakan isu yang kemarin sudah ditemukan di agenda satu, ataukah mau ganti itu? Mau ganti, mau tetap saya kembalikan ke adik-adik. Tapi yang penting, karena ini kemarin tahapannya ya. Adik-adik melakukan identifikasi ya untuk menemukan isu. Nah, identifikasi ini adik-adik perlu konsultasi dengan mentornya, koordinasi diskusi dengan kolega atau rekan kerjanya gitu ya, sambil melakukan berbagai langkah pengumpulan data, apakah observasi, tanya-tanya, jika perlu buat survei ya buatlah survei, sampai akhirnya adik-adik memutuskan, oh berdasarkan koordinasi, berdasarkan konsultasi tadi, berdasarkan survei tadi, maka adik-adik memutuskan, gitu ya, yang lalu ya. Eh, Adik-adik punya 5 isu atau 5 masalah. Nah, masalahnya apakah masih tetap yang kemarin? Kalau tetap yang kemarin, tentu ada saran-saran untuk diperbaiki, direvisi, disesuaikan, difokuskan, dan seterusnya. Kalau sudah, maka nanti adik-adik akan melakukan pendalaman isu gitu ya. Sorry, ke sini dulu. Memilah dan menapis isu. Memilah dan menapis itu masih ingat ya, pakai dua dua teknik gitu ya, pakai APKL dan USG. Nah, setelah itu baru didalami lebih lanjut, dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan diagram fishbone gitu ya. Berdasarkan hasil analisis mendalam tersebut, maka nanti baru akan adik-adik cari apa sih langkah, apa sih kegiatan yang perlu dilakukan. Nah, pastikan di bagian alternatif yang adik-adik tentukan, tetapkan, dan rencanakan itu, nanti aktor utamanya adik-adik sendiri. Gitu ya adik-adik ya. Oke, ini di agenda satu. Agenda 2, nah nanti poin pentingnya di sini bahwa apa yang adik-adik akan lakukan itu di dalam langkah-langkahnya tadi, di dalam semua kegiatan yang dirancang tadi adalah dalam rangka adik-adik itu yang melaksanakan tugasnya gitu ya di profesi adik-adik masing-masing saat ini gitu. Maka pastikan tadi saya ulang lagi ya, semua yang adik-adik akan laksanakan itu memang bagian dari tugas adik-adik. Kalaupun nanti isunya itu isu yang sifatnya lebih makro, bukan langsung terkait dengan tugas jabatan adik-adik, tapi itu memang menjadi layanan utama unit kerja adik-adik yang nanti sekalipun bukan bidang tugas langsung, tapi adik-adik bisa memberikan kontribusi secara nyata. Gitu ya. Jadi perspektif isu yang tadi adik-adik temukan itu ketika dihubungkan dengan rencana mengatasi atau rencana solusinya, apakah itu masalah yang langsung terhubung dengan tugas adik-adik ataukah terhubung dengan eh, apa ya, bisnis layanan utama unit kerja adik-adik itu, silakan saja Neng, yang pasti aktor utama untuk mengatasi masalah tersebut harus adik-adik sendiri. Kalaupun nanti ada bantuan dari rekan yang lain, itu sifatnya membantu, tapi aktor utamanya tetap harus adik-adik sendiri, gitu ya. Jadi kita sudah bukan sedang akan memisahkan antara
tugas dengan isu yang ditemukan, gitu ya, adik-adik ya. Saya nggak akan bicara tentang modul, ini sudah harus lewat, adik-adik baca ulang sendiri. Nah, nanti kaitannya dengan agenda 3, ya, bahwa apa yang adik-adik akan lakukan tadi adalah dalam rangka menjadikan adik-adik atau menjadikan unit kerja adik-adik menjadi unit atau menjadi ASN, kalau ini bicara personal ya, menjadi ASN yang profesional gitu ya, yang menjadi pelayan publik dengan layanan primanya gitu ya adik-adik ya, sehingga ketika semua individu atau ketika masing-masing individu bisa memberikan layanan primanya, maka unit kerja kita, instansi kita menjadi instansi yang ini bisa menyajikan, bisa memberikan smart governance gitu ya. Jadi apa? Ya, integritas, kinerja, dan semua layanan itu menjadi layanan yang memang ditunggu dan dicari oleh masyarakat. Gitu ya adik-adik ya. Poin pentingnya ketemunya di situ nanti benang merahnya. Oke, baik. Terkait dengan itu saya nggak akan mereview modul gitu ya, tapi lebih ke Nah, ke agenda 4-nya sekarang. Itu tadi gambaran umum tentang keterhubungan atau apa ya, relasi antara agenda 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana posisi agenda 4? Nah, kita lihat di sini nih. Jadi, agenda 4 intinya adalah untuk memberikan fasilitasi itu ya, adik-adik melakukan aktualisasi dari apa? Nilai-nilai dasar tadi gitu ya. Jadi nilai-nilai dasar yang ada di agenda 2 gitu itu nanti berikut bagaimana menjadikan apa lembaga kita, instansi kita itu menjadi dan memberikan layanan prima menjadi smart governance gitu ya. Nah, apa yang perlu adik-adik lakukan? Rupanya selama ini lembaga adik-adik, instansi adik-adik itu masih punya masalah. Nah, bicara tentang masalah berarti kita bicara agenda 1 gitu. Padahal masyarakat itu, baik masyarakat internal maupun eksternal, pasti mengharapkan layanan yang prima, layanan dengan kualitas dan mutu yang terbaik begitu. Maka kita sebagai bagian dari institusi yang kita di dalamnya itu harus bisa memberikan kontribusi agar yang selama ini dianggap sebagai masalah pelan tapi pasti bisa dicarikan solusinya. Dan aktor yang menemukan serta memberikan solusi sekaligus eksekutornya, penggeraknya adalah adik-adik. Gitu ya, adik-adik ya. Posisinya nanti seperti itu. Nah, maka untuk aktualisasi itu nanti adik-adik akan perlu melihat nih sebenarnya yang dimaksud dengan aktualisasi itu seperti apa ya. Nanti kita akan lihat nanti adik-adik akan diminta untuk membuat RA gitu ya, rancangan aktualisasi. Ya, terkait dengan pembuatan rancangan itu adik-adik akan mendapatkan coaching. Nah, ini yang kita mulai sejak hari ini ya. Hari ini adik-adik akan mendapatkan itu tadi, seperti apa aktualisasi, mengapa perlu ada aktualisasi, eh, hubungan atau relasinya dengan agenda 1, 2, 3 yang sudah adik-adik dapat itu seperti apa gitu ya adik-adik ya. Dan nanti ketika aktualisasi itu rancangannya sudah adik-adik susun sebelum nantinya diaktualisasikan, nah, maka nanti adik-adik akan kita minta untuk melakukan seminarnya dulu ya. Tadi sudah saya informasikan itu ada seminar RA atau seminar rancangan aktualisasi. Ketika sudah kita oke kan gitu ya, maka nanti adik-adik melakukan ini aktualisasinya atau melakukan habituasi. Nah, setelah selesai selama proses aktualisasi atau habituasi tadi, adik-adik data-datanya dikumpulkan, bukti-buktinya dikumpulkan dan seterusnya sampai nanti adik-adik pada saatnya kita minta untuk melakukan apa? Penyusunan laporan. Mengapa? Ya, karena nanti akan ada evaluasi terhadap praktik yang adik-adik lakukan itu. Gitu ya gambarannya ya adik-adik ya.
Oke, baik. Nah, ini yang nanti setelah ini akan kita lihat ini, adik-adik. Nah, ini posisi eh, latsar kita itu seperti ini, ya. Jadi adik-adik ini menemukan isu, ya, kemudian mencari gagasan. Nah, untuk menemukan isu ini, adik-adik perlu meningkatkan apa ini? eh, Kepeduliannya terhadap lingkungan kerjanya, ya. Bagaimana supaya instansi adik-adik itu menjadi instansi yang memang eh, difavoritkan, diidolakan dalam hal layanannya oleh masyarakat, baik masyarakat internal atau eksternal, gitu ya. Maka ketika kondisi idealnya seperti itu, adik-adik perlu meningkatkan itu tadi kemampuan peduli lingkungannya, ya. Kondisi satker adik-adik, unit kerja adik-adik sudah begitu atau belum? Kalau belum, di bagian mana? Adik-adik harus mampu menemukan masalahnya yang menjadi sebab kondisi ideal tadi belum bisa diwujudkan, gitu ya. Maka itu sinergi antara agenda satu dan agenda tiga, gitu ya. Kondisi idealnya di agenda 3 jika belum terjadi, belum terwujud, maka itu PR dari agenda satu untuk menemukan masalahnya apa, gitu adik-adik ya. Nah, termasuk ini, jangan hanya bisa cari dan menemukan masalah, tapi harus bisa memberikan apa gagasan, apa solusinya, ya. Untuk gagasan-gagasan ini adik-adik nanti bisa bisa memanfaatkan hasil-hasil riset, gitu ya. Ada masalah seperti ini, apa solusi yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira berdasarkan solusi-solusi yang ada tadi bisa tidak diterapkan di tempat kerja adik-adik, atau perlu ada modifikasi, ada hal-hal baru yang adik-adik perlu lakukan, ya. Nah, berdasarkan solusi-solusi tadi, sesungguhnya adik-adik itu sedang solusinya tadi harapannya ke sini, gitu ya, mengimplementasikan, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar, gitu ya adik-adik ya. Jadi ini hubungan antara agenda satu, 2, dan 3, gitu. Sehingga adik-adik itu diharapkan bisa menjadi calon pemimpin, adik-adik ya. Apa itu? Calon pemimpin itu harus peduli lingkungannya. Kalau di lingkungan ada hal yang krusial, mendasar, dan itu ternyata bermasalah, maka adik-adik diharapkan bisa menemukan solusinya, gitu. Dan solusi itu nggak usah nunggu orang lain, apalagi melemparkan pada orang lain, tapi harus adik-adik menjadi inisiator dan adik-adik pula yang nanti menjadi aktor penggeraknya. Gitu ya, adik-adik ya. Oke, baik. Ada ini sekilas tentang aktualisasi ya. Jadi yang namanya aktualisasi itu butuh proses, gitu ya. Proses apa? Proses yang nanti harapannya adik-adik bisa atau mampu apa ya, menerjemahkan atau menerapkan teori-teori selama ini yang diterima. Jadi yang dimaksud dengan loyal itu seperti apa, yang dimaksud dengan apa namanya, memiliki integritas itu seperti apa, bukan hanya sebatas tataran kognitif atau pengetahuan saja, tapi harus diwujudkan, gitu ya, dalam kenyataan. Nah, kenyataan yang bagaimana? Ya, kenyataan di bidang tugas adik-adik, gitu ya. Jadi konteksnya bukan konteks yang lain, tapi konteksnya adalah konteks keseharian adik-adik. Dan itu tidak hanya karena dapat tugas latsar saja, tapi harapannya bisa menjadi habituasi, bisa menjadi budaya baik yang adik-adik biasakan dalam aktivitas sehari-hari. Aktivitas di mana? Ya utamanya di tempat kerja adik-adik, ya, supaya nanti satkernya, unitnya, lembaganya menjadi lembaga yang apa? Yang berkualitas, memiliki
nilai kinerja yang baik gitu ya adik-adik ya. Dan lebih lanjut lagi karena adik-adik biasanya ASN itu atau PNS itu akan selalu dilihat oleh masyarakat. Maka perilaku baiknya tidak hanya ketika di kantor, namun dimanapun berada itu tetap bisa menjaga marwah dan korps sebagai ASN, sebagai PNS. Gitu ya adik-adik ya. Eh, ini Ya, sudahlah ini teoritis sekali. Saya pikir adik-adik sudah tahu itu ya. Ini ada fenomena gunung es gitu ya. Jadi adik-adik harus bisa menjadi individu yang antara yang nampak dan yang tidak nampak itu harus sama. Kalau rajin ya memang itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Kalau memang disiplin ya itu bukan karena takut atasannya gitu ya, tapi semuanya tumbuh dan dibangun menjadi karakter yang konsisten atau tadi ada yang bilang yang istiqomah gitu ya, istiqomah eh, selamanya gitu ya. Jadi antara keterampilan dan apa namanya perilakunya itu memang semuanya terhubung gitu ya adik-adik ya. Oke, baik, supaya tidak terlalu berpanjang-panjang di situ, saya sampaikan sekarang yang ini untuk bagaimana gambaran aktualisasi itu dan aktualisasi yang nanti adik akan laksanakan dan buat rancangannya biar bisa maksimal itu seperti apa. Saya cari dulu. Ya, ini ya. Bentar. Ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya, adik-adik ya, tahapannya nanti ini saya nggak usah ulangi lagi ya. Jadi aktualisasi, nanti ada seminarnya, nanti adik-adik praktek gitu ya, dan nanti akan ada seminar. Dan nggak usah saya ulang lagi karena sudah saya sampaikan. Tapi nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh silakan setelah ini ya. Adik-adik ini tadi ya ini juga rangkaiannya ya. Jadi adik-adik nanti membuat rancangan. Rancangan ini akan adik-adik laksanakan dalam tahapan habituasi. Maka supaya bisa terlaksana dengan baik akan ada pembimbingan ya, ada seminarnya dan seterusnya sampai dengan laporan ya. Terutama nanti ini adik-adik. Harapannya untuk adik-adik yang golongan 3 itu nanti sampai pada analisis dampak gitu ya. Analisis dampak jika nilai-nilai dasar yang adik-adik harus terapkan itu tidak bisa diterapkan dalam tugasnya ya. Dan itu nanti adik-adik perlu jelaskan saat pelaksanaan seminar hasil aktualisasi ya. Sebentar. Ya, ini indikator keberhasilannya. Jadi, apa yang akan adik-adik lakukan? Adik-adik harus punya gambaran dan bisa menjelaskan. Terus, ya, habituasi, ya, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya. Ini memperkuat saja. Jadi, habituasi itu intinya memperkuat, ya, memperkuat apa? Pemahaman konsep adik-adik dan nanti kemudian adik-adik akan melakukan pembiasaan dan pembiasaannya itu di tempat tugas masing-masing otomatis harus sesuai dengan bidang tugasnya. Itu ya. Terus nanti adik-adik akan mendapatkan pendampingan dari mentor adik-adik gitu ya untuk pendampingan. Kemudian adik-adik akan di mana ini tadi? Sebentar, sebentar. Sebentar. Ini kok ada trouble sedikit. Sebentar adik-adik.
Mana ya, bentar. Ya, sebentar, maaf. Tadi ada sedikit trouble di laptop saya. Saya ulang ya, adik-adik ya. Jadi, ya. Jadi intinya nanti adik-adik di pelaksanaan habituasi itu adik-adik akan diminta melakukan eh, aktivitas-aktivitas yang itu menjadi aktivitas rutin adik-adik. Makanya dikatakan di sini habituasi itu sesungguhnya adalah proses pembiasaan gitu ya. eh, supaya supaya adik-adik itu punya apa ini ya, semacam perilaku yang konsisten. Ya, saya mau mencarikan diksi yang mewakili itu agak ini ya. Jadi intinya ini, eh, adik-adik setiap harinya punya habit, punya kebiasaan gitu ya. Dan kebiasaan itu lebih didorong oleh motivasi internal atau motivasi dalam diri adik-adik sendiri. Dan motivasinya yang datang dari dalam itu tentu saja sifatnya positif, sehingga dengan harapan nanti akan bisa mempengaruhi atau bisa menginspirasi rekan sekantornya, sekalipun adik-adik ini masih baru. Dan sebaliknya, diharapkan bukan yang terjadi sebaliknya. Ketika masih CPNS, masih ikut Latsar itu semangat, Neng nanti seiring waktu karena sudah terpengaruh lingkungan, akhirnya adik-adik habituasi yang terbangun sebelumnya, kebiasaan yang dikondisikan selama Latsar itu seiring waktu mulai terkikis, pudar, dan malah-malah hilang. Nah, itu yang tidak kita harapkan, gitu ya. Maka nanti adik-adik diharapkan kalau memang belum terbiasa, ya mulailah biasakan. Maka di sini dikatakan habituasi itu perlu diciptakan, perlu dikondisikan, gitu ya adik-adik ya. Mungkin di awal-awal perlu dipaksakan dulu, gitu ya. Maka di sini dikatakan ini perlu ada intervensi. Nah, intervensi itu dari mana atau dari siapa? Nanti tentu sesuai dengan konteksnya gitu ya. Nah, harapannya dengan habituasi atau pembiasaan tadi dan apa pembiasaan itu datangnya dari dalam diri kita, harapannya nanti begini, akan bisa diketahui, akan bisa nampak atau terlihat dari adik-adik semuanya apa sesungguhnya skill utama yang itu menjadi ciri khasnya adik-adik? Apa yang menjadi pengetahuan, wawasan adik-adik yang itu menjadi ciri khas atau personal brandingnya adik-adik itu harapannya bisa terbangun dengan kebiasaan atau yang adik-adik biasakan. Dan kalau itu belum nampak, maka mulai dirancang sejak saat ini gitu kan. Ini adik-adik semuanya masih baru kan, baru bergabung di tempat tugasnya. Adik-adik mungkin belum terlalu diketahui oleh senior-seniornya yang sudah bergabung lebih dahulu. Sesungguhnya adik-adik itu punya keterampilan apa, adik-adik itu punya wawasan seluas apa, dan adik-adik perlu mengaktualisasikan diri. Ya, gitu ya caranya. Di adik-adik harus punya kebiasaan-kebiasaan yang melalui kebiasaan baik itu adik-adik akan diketahui, oh Mbak Ani itu ternyata ini eh,
skill utamanya. Oh, ternyata Mas Riano itu wawasannya luas sekali karena terkait dengan halal itu. Ah, kira-kira nanti arahnya ke sana, adik-adik. Maka, maka ya itu nanti yang akan kita munculkan tanpa kita deklarasikan secara lisan gitu. Jadi orang akan punya penilaian tentang who am I gitu ya, siapa kita ini. Profil kita itu mau kita image-kan, mau kita citrakan seperti apa, itulah yang akan kita bangun gitu ya adik-adik ya. Maka di balik yang nampak itu yang perlu adik-adik lakukan ya ini yang di bawah apa ini kan apa namanya fenomena gunung es gitu ya. Yang nampak itu sebenarnya kecil, yang ada di dalam itu kita sendiri. Nah, apa yang perlu kita bangun di dalam supaya nanti orang itu tahu gitu ya. Di sini ada ini, ada konsep diri. Ya, konsep diri itu termasuk apa karakteristik personal kita em, itu seperti apa gitu ya. Adik-adik punya prinsip diri seperti apa, adik-adik ingin membangun karakternya seperti apa. Nah, itu yang perlu kita rancang gitu ya. Dan kita nggak perlu mendeklarasikan secara lisan one by one kawan-kawan kita nggak usah. Tapi asalkan kita itu punya konsistensi kebiasaan baik ya orang akan tahu sendiri. Oh ini loh, ini selalu disiplin ini. Kita nggak usah ngomong kalau kita disiplin, tapi selama kita mengikuti eh, ketentuan-ketentuan yang ada, orang akan punya penilaian sendiri, gitu ya. Oke baik, itu yang akan adik-adik lakukan setelah ini. Nah, terkait dengan konsep apa habituasi dan aktualisasi tadi gitu ya adik-adik ya kita lihat ini maka adik-adik perlu melihat nih kondisi situasi saat ini ya kondisi itu bisa terkait dengan aktivitas seharian gitu ya termasuk juga jam kerja macam-macam lah pokoknya hal yang terkait dengan bidang tugas adik-adik, kemudian juga layanan yang ada di tempat tugas adik-adik itu seperti apa kondisinya saat ini, gitu. Nah, kondisi-kondisi tadi itu harapannya ya harus kondisi yang diharapkan, gitu ya. Hanya saja kita perlu tahu gitu, apakah kondisi yang ada saat ini itu sudah sebagaimana kondisi yang diharapkan atau belum gitu ya. Maka kalau sampai kondisi yang saat ini terjadi terkait dengan bidang tugas kita itu belum seperti harapan, ya tugas kita untuk melakukan perubahan gitu. Perubahan yang bagaimana? Ya perubahan yang kita mulai dari diri sendiri. Maka habituasi ini prioritasnya lebih pada dan akan kita mulai dari diri kita masing-masing gitu ya adik-adik ya. Untuk bisa mengetahui kondisi saat ini gitu ya, maka adik-adik perlu ini meningkatkan kepekaan, meningkatkan konsistensi dan keakraban dengan kawannya ya. Kalau kepekaan ya terhadap lingkungan, seperti apa sikap perilaku baik perilaku kita maupun perilaku masyarakat di sekitar tempat tugas kita gitu ya adik-adik ya ini perlu dilihat gitu. Nah ketika nanti kondisi yang diharapkan itu belum sebagaimana yang diinginkan atau diharapkan tadi, maka perlu ya ditumbuhkan kebiasaan atau perlu dilakukan perubahan perilaku. Dan itu kita mulai dari diri kita masing-masing, gitu ya adik-adik ya. Nah, ketika ada kondisi yang tidak sesuai dengan yang diinginkan tadi, maka perlu ada intervensi, kan begitu. Siapa yang akan mengintervensi? Nah, yang mengintervensi ya adik-adik, kan begitu. Karena ini yang akan melakukan aktualisasi bukan orang lain, tapi adik-adik sendiri, gitu ya. Jadi ini kita itu dalam rangka mencapai ini tadi, menjadi PNS profesional, gitu ya. Dan ketika semua PNS profesional, maka harapannya lembaga kita ya, lembaga yang punya kinerja profesional, gitu. Kalau ternyata belum terjadi, maka perlu intervensi. Nah, intervensinya inilah adik-adik kita lakukan melalui proses aktualisasi dan habituasi tadi. Gitu ya.
Diaktualisasi itu nanti adik-adik mundurnya ke sini nih, melakukan perancangan. Jadi akan merancang aktualisasi atau membuat rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi ini kita mulai dari menetapkan isu gitu ya. Isunya tadi harus yang kreatif. Kemudian nanti isu itu harus dicari gagasan untuk mengatasinya. Nah, mungkin nanti adik-adik dalam mencari gagasan ini adik-adik perlu role model gitu ya. Role modelnya siapa itu? Sosok di kantor atau tempat tugas adik-adik. Coba siapa? Ada nggak yang bisa adik-adik jadikan role model itu? Gitu ya. Cari karena nanti adik-adik bisa apa? Bisa berdialog, bisa konsultasi dengan siapa yang dimodelkan itu, gitu ya. Untuk bisa ini tadi menemukan gagasan-gagasan untuk mengatasi isu tadi, berikut kegiatannya apa, setelah menemukan dan menyepakati kegiatan, kira-kira tahapannya apa saja, dan nanti output apa yang diharapkan bisa dihasilkan. Gitu ya. Jadi nanti semuanya harus tergambar dalam rancangan aktualisasi. Nah, setelah rancangan ini tersusun, nanti akan ada seminarnya tadi ya, maka nanti adik-adik akan melaksanakannya. Nah, pelaksanaan rancangan itulah yang kita sebut dengan habituasi, gitu ya adik-adik. Maka karena adik-adik tadi merancang apa aktualisasi tadi, dasarnya kan isu. Isu ini adik-adik temukan karena ada kondisi yang adik-adik anggap tidak sesuai dengan kondisi ideal, kan gitu ya. Ini di sini terjadi hal yang tidak ideal ini. Maka supaya kondisi ideal ini terwujud, adik-adik perlu melakukan dan memberi intervensi. Apa intervensinya? Adik-adik rancang di sini, gitu ya. Nah, nanti pelaksanaannya saat masa habituasi, gitu ya adik-adik ya. Untuk itu, semua rancangan tadi harus adik-adik hubungkan dengan ini. Visi, misi, dan tujuan satker atau unit organisasi atau kantor adik-adik. Gitu ya. Mengapa? Ya arahnya ke sini tadi. Supaya secara individu adik-adik ya bisa lebih profesional atau menjadi PNS atau ASN yang profesional. Dan pada akhirnya satker atau unit kerja, unit organisasi adik-adik itu bisa mencapai predikat tadi, memberikan menjadi apa apa pemerintahan eh, yang ideal tadi, gitu ya. Nah, maka nanti ini harapannya ya setelah ada apa itu aktualisasi dari apa yang dirancang tadi, outputnya ke sini nih adik-adik. Ada penguatan nilai organisasi, ada isu-isu atau masalah-masalah yang terpecahkan atau terselesaikan. Jadi ini kerangkanya seperti itu ya adik-adik ya. Oke, saya lanjut. Nah, maka nanti begini, dalam rangka melaksanakan aktualisasi tadi, adik-adik perlu menerapkan sejumlah teori. Teorinya adik-adik dapat melalui agenda 2 dan 3, gitu ya adik-adik ya. Jadi teori yang didapat, konsep yang didapat dari agenda 2 dan 3 akan adik-adik terapkan untuk atau adik-adik praktekkan dalam mengatasi masalah gitu ya. Nah, adik-adik akan diminta untuk menemukan gagasan untuk menyelesaikan masalah dan gagasan itu diaktualisasikan dalam sejumlah kegiatan. Gitu ya adik-adik ya. Gambarannya nanti seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, nanti setelah ini kita bisa dialog. Satu lagi, satu atau dua ya. Saya ini alhamdulillah apa namanya eh koneksinya bagus ini, tidak putus nyambung. Cuma tadi sedikit ada trouble. Sebentar, mana ya? Bentar, bentar. Nanti untuk apa namanya
Nah, tadi saya sampaikan ini ya, adik-adik ya. Adik-adik akan membuat rancangan kan? Rancangan itu nantinya akan dibuat sebagai dengan sistematika tertentu. Oke, sudah terlihat atau belum? Sudah ya? Sudah, Bu. Heeh. Nah, ini saya Oke. Itu nanti sistematikanya seperti itu, adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang sudah apa ya konsultasi atau sudah punya mentor, adik-adik sudah ditunjuk mentornya di tempat tugasnya? Belum, Bu. Oh belum. Ya, nanti setelah ini harapannya segera apa ya eh, apa konsultasi dengan pimpinannya, atasan langsungnya, adik-adik tanya mentornya siapa gitu ya. Karena adik-adik harus bersegera untuk merancang RA atau rancangan aktualisasinya gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang baku, cuma ini untuk rambu-rambu saja gitu ya, rambu-rambu eh, rancangan aktualisasi adik-adik nanti memuat atau apa ya, melingkupi ini. Satu ada pendahuluan, yang kedua ada rancangannya itu sendiri, dan nanti ada penutup. Ah, tentu nanti dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran eh, yang melengkapi. Nah, di bagian pendahuluan itu ada latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, gitu ya, adik-adik ya. Kemudian nanti di bagian rancangan aktualisasi nanti ada komponen atau aspek deskripsi organisasi, ya. Jadi mendeskripsikan tempat tugas adik-adik. Nah, maka nanti di sini ada profil organisasi, visi, misi, dan nilai organisasi, gitu ya. Nah, karena ini nanti yang akan menjadi poin penting kita untuk memastikan apa yang adik-adik lakukan itu memang tertuju, terarah kemanfaatannya untuk organisasi, ya. Kemudian nanti ada deskripsi isu. Nah, deskripsi isu ini adik-adik bisa kembali ke rancangan di agenda satunya atau mau ada perubahan silahkan, ya. eh, Analisis isu itu juga begitu ya. Ini diambil dari apa namanya agenda satu yang sudah disusun yang lalu. Kemudian nanti apa argumentasi terhadap core isu yang terpilih. Jadi mengapa memilih isu itu? Memangnya apa yang terjadi? Kalau bukan isu itu atau kalau isu itu tidak diatasi, memangnya apa yang terjadi? Nah, itu argumentasi terhadap isu yang dipilih itu ya, atau kita sebut dengan core isu. Nah, nanti kalau sudah masuk pada eh, penerapan pemanfaatan apa yang adik-adik dapat dari agenda 2, nanti kita ada poin NND tadi ya, nilai-nilai dasar profesi dari PNS. Kemudian F nanti ada rancangannya, karena nanti mau dilaksanakan maka perlu ada jadwal kegiatannya. Kemudian kendala dan antisipasi. Untuk kendala dan antisipasi ini nanti eh, apa ya bisa adik-adik buat prediksinya dulu gitu ya. Nanti realnya disesuaikan dengan apa yang adik-adik nanti akan temukan atau dapatkan saat sudah pelaksanaan habituasi gitu ya. Kemudian nanti penutup. Oke, terus nanti adik-adik di bagian matrik itu nanti seperti ini. Tadi kan ada matrik ya, matriknya nanti ini. Jadi adik-adik itu kegiatannya apa, tahapannya bagaimana, outputnya apa yang diharapkan, kemudian ada keterkaitan substansi eh, dengan pelatihan atau mata pelatihan agenda 2 gitu ya. Tapi tidak hanya agenda 2 ya, adik-adik ya, nanti harus dihubungkan dengan substansi agenda 3. Nah, ini sementara nanti begini ya, nanti kalau ada perubahan akan kita informasikan. Nanti di bagian matrik ini, di kolom kelima, adik-adik mencari dan menunjukkan keterkaitan antara apa yang adik-adik lakukan itu dengan ini.
eh, materi di agenda 2 gitu. Setelah selesai dengan agenda 2, lanjut lagi di bagian bawahnya, jadi baris berikutnya keterkaitan dengan substansi pelatihan atau mata pelatihan agenda 3 gitu ya, adik-adik ya. Nah, baru nanti eh, yang terakhir adalah apa kontribusi dari kegiatan yang adik-adik lakukan itu dengan pencapaian visi misi organisasi yang ada di bagian awal tadi ya, di bab 2 ya, yang rancangan aktualisasi. Tadi kan setelah apa namanya profil lembaga, nah, itu kan ada ini apa visi misi gitu ya. Terus ini untuk penjadwalan ya, jadwalnya tadi. Adik-adik jadwalkan secara detail nih, kegiatannya apa, tahapannya apa saja. Masih ingat ya kemarin ya di agenda 1 ya. Karena adik-adik diminta untuk menemukan 5 isu yang paling aktual, paling krusial gitu ya di tempat tugasnya. Kemudian adik-adik analisis dengan APKL USG. eh, 5 jadi 3, 3 jadi 1, setelah 1 itu di fishbone gitu ya. Nah setelah di fishbone, adik-adik diminta untuk merencanakan kegiatan untuk mengatasi masalah tadi. Nah kegiatannya diminta 5 gitu ya adik-adik ya. Jadi nanti di sini akan ada 5 kegiatan. Nah di masing-masing kegiatan itu adik-adik tahapannya atau tahapan kegiatan di 5 solusi tadi itu 3 gitu ya adik-adik ya. Nah nanti di sini tinggal mindah ini. Jadi dasar kegiatan yang 5 tadi berikut masing-masing tahapannya. Berarti kalau kita kalikan 5 kegiatan masing-masing 3 berarti ada 15 ya adik-adik ya. Nah itu nanti eh, bagaimana penjadwalannya gitu ya. Jadi bagaimana penjadwalannya. Di 1 minggu itu kan ada 6 hari, minggunya off lah ya. Nah, itu apa yang adik-adik agendakan. Dan masing-masing nanti outputnya apa gitu. Nah, penjadwalan ini ya tentu sesuai dengan jadwal habituasi. Adik-adik nanti lihat jadwalnya angkatan 3 itu habituasinya itu mulai kapan. Nah, itu nanti ya masukkan ke situ gitu. Itu kemudian ini ketentuan teknisnya ya untuk pelaksanaan atau penyusunan rancangan. Fontnya semuanya pastikan Arial 11 gitu ya. Kemudian eh, papernya itu A4. Nah, nanti besok dicetak ya adik-adik ya. Besok kalau sudah datang ke Balikdiklat itu besok dicetak. Tapi ini sementara tidak usah dicetak dulu, cukup soft copy-nya dulu ya. Eh, Spasinya 1,5 gitu ya. Kemudian nanti ketika ada form, tabel-tabel, diagram gitu ya, 1 spasi. Tapi kalau untuk yang narasi itu nanti 1,5. Kemudian ini ada keterangan ini ya apa untuk alinea baru atau baris baru itu dari samping kiri itu ada 7 ketukan ya. Nanti silakan diatur itu. Kemudian di covernya itu ada logo Kementerian Agama untuk judul rancangan adik-adik itu size-nya 16 gitu ya. Di bawahnya itu size-nya lebih kecil 14 ya. Di cover tidak perlu diberi halaman. Kemudian untuk apa page setupnya margin kiri 3, atas 3, kanan dan bawahnya dua setengah ya. Nomor halaman Romawinya kecil ya, bukan yang apa kapital ya. Kemudian di masing-masing bab itu kalau pas halaman nanti penomoran halamannya di tengah, tapi untuk halaman yang tidak ada judul babnya itu penomorannya di kanan atas. Itu ya adik-adik ya. File seminar rancangan atau bahan untuk seminar rancangannya itu nanti di-upload di LMS
paling lambat sebelum pelaksanaan seminar itu H-1 ya. Sistematikanya nanti menggunakan sistematika yang tadi apa kita perlihatkan tadi, disepakati pakai itu. Nah, ini gambarannya adik-adik ya. Nanti ada ini. Jadi ini covernya nanti ini ya, covernya rancangan aktualisasi eh, nilai-nilai dasar apa namanya profesi PNS. Ini nanti nama adik-adik. Ini yang fontnya tadi kita sampaikan itu ya. Ini 16 gitu terus bawahnya nanti 14 ya. Ini judulnya apa dan seterusnya. Nah, nanti sesuaikan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Terus berikutnya ini identitas, ini ada lembar persetujuan ya. Untuk mentor itu besok harapannya sudah ditandatangani pada saat adik-adik mengupload itu sudah ada tanda tangannya ya. Dan besok kalau untuk laporan ya saat datang ke balai itu sudah ditandatangani oleh apa namanya oleh mentor ya. Adapun untuk coach nanti penandatangannya ya tentu di sini gitu ya adik-adik ya. Nah, terus ini besok kalau ini untuk pengesahan ya. Pengesahan ini nanti akan ada dan diteliti kalau sudah ada proses ujian. Nah, ini berarti besok ini ya. Ini ujiannya kalau sudah pelaksanaan selesai baru nanti ditandatangani. Oke, itu adik-adik untuk apa namanya? Untuk gambaran mengenai rancangan aktualisasi dan habituasi, ya, bagaimana pola penyusunannya. Adik-adik nanti bisa apa menanyakan atau ada konfirmasi jika ada yang belum dipahami. Saya mau menunjukkan biar ada gambaran ya adik-adik ya, walaupun mungkin adik-adik ada yang sudah mencari nih. Seperti apa sih nanti kalau sudah disusun gitu ya, kita kita ini hasil dari produk tahun kemarin. Eh, apa ya? Contoh peserta juga ini ya yang disusun yang lalu. Tapi ini bukan contoh yang eh, apa ya? Yang terbaik ya adik-adik ya. Pokoknya yang penting ada contoh gitu adik-adik nanti biar punya gambaran yang lebih komprehensif. Nah, nah, ini tadi ya. Ini terus ini identitas penyusunnya. Ini lembar pengesahan gitu ya. Nah, ini yang lalu ya, tapi nanti kita pakai yang tadi. Nanti ada daftar isinya. Ini Romawi eh, kecil ya. Terus kalau ada gambar, ada diagram ya nanti diberikan juga daftar isinya. Kalau ada tabel juga begitu. Nah, ini tulisannya pakai Arial ya. Nah, ini kiri atas itu 33, ini yang 2,5 tadi. Terus ini spasinya 1,5 ya. Dan ya. Nah, ini halamannya nggak gini ya adik-adik ya. Karena ini bukan awal bab, maka penomoran halamannya nanti di sudut atas itu tadi ya. Terus, nah ini komponennya ya. Tadi ada latar belakang, ada tujuan, ada manfaat, ada ruang lingkup ya. Untuk manfaat nanti kalau bisa yang spesifik gitu. Terus berikutnya ini bab 2 rancangan aktualisasi. Ini deskripsi organisasi ya, ini profilnya. Ya, ini tadi menjorok masuk 7 ketukan tadi ya adik-adik ya. Ini ada gambar-gambar, silakan saja. Ini ada struktur organisasi, ini visi misi ya dan nilai organisasi. Terus ini masuk pada deskripsi isu ya. Kemudian nah, ini ada 5 ya, adik-adik ya. Oke, ini ada 5. Ini analisis isu pakai APKL yang pertama. Kemudian setelah itu USG ya. Berikutnya ini isu yang terpilih ya, core isunya. Nah, ini fishbone-nya.
Adik-adik nanti kalau buat fishbone yang betul ya, fishbone-nya nggak begini. Fishbone itu harus ada panah yang jelas gitu ya. Wes gak usah dimodifikasi sing aneh-aneh ning malah dadi ora jelas. Jadi ini yang seperti ini jangan ditiru. Jadi harus ada panah, arah panahnya kudu jelas. Jadi misalnya ini di sini ya ini harus diberi panah itu arahnya menuju ke sini ini ya. Jadi arahnya tertuju ke tulangnya ini harus ada panahnya. Kalau ini penyebabnya ya kudu ono tanda panah yang mengarah ke tulang-tulangnya si ikan ini gitu. Ini kepala ikannya ya. Adapun khawatir apa kemarin saya memberikan ke angkatan berapa itu ya. Ini nggak ditulis di sini, cuma dikasih kode-kode, yuk terus nanti keterangannya di bawah, nggak begitu. Tapi sekali lihat fishbone itu harus langsung terbaca apa core isunya, eh, penyebabnya apa saja ditinjau dari apakah metode gitu ya, atau yang lain gitu ya. Terus berikutnya. eh, ini nilai-nilai dasar profesi PNS-nya. Nah, ini ya diisi. Terus ini matrik rancangannya. Ya, ini matriknya tadi. Tapi nanti kita 6 ya adik-adik ya. Ini nggak usah ya. Kita fokusnya ke sini tadi. Ya, saya sampaikan. 6. Jadi ini nggak usah. Nah, ini nanti ada 5 ke bawah, yang ini 3 masing-masing gitu ya. Nah, kan itu tadi ABC, ini juga ABC. Nah, di bagian ini adik-adik, ini outputnya ya. Jadi masing-masing harus ada output itu ya. Outputnya bisa berupa hal yang sifatnya fisik ya, bisa berupa hal yang sifatnya gagasan atau pemikiran atau bahan. Yang jelas begini, dimungkinkan output dari tahapan pertama menjadi bahan untuk tahapan berikutnya. Gitu ya adik-adik ya. Nah ini di bagian yang keterkaitan substansi agenda ini harapannya, ini kan ini mulai yang berakhlaknya ini ya. Agenda 2, terus, oke sebentar. Nah, itu nanti sekaligus juga adik-adik hubungkan dengan materi agenda 3. Wes, intinya begitu ya. Nah, ini jadi sampai 5, ini A, B, C lagi. Oh, ini malah sampai 6. Nanti adik-adik 5 saja nggak apa-apa. Ya, 5, terus nanti di sininya 3, sampai di visi misinya itu relevansinya seperti apa ketika dilakukan aktualisasi rancangan yang disusun itu. Itu terus ini jadwalnya ya. Untuk penjadwalan nanti mau di blok ini atau dicontreng-contreng, yang penting bisa terbaca dengan jelas gitu ya. Pelaksanaannya kapan dan nanti output masing-masing nanti seperti apa gitu. Nah, ini kendala dan antisipasi ya. Nah, ini penutup ya. Ini daftar pusakanya belum lengkap di sini. Ini dipisah berarti ya. Oke, baik. Itu gambaran tentang apa yang perlu adik-adik siapkan setelah ini. Kalau sudah jelas, barangkali sesi coaching kita yang pertama ini bisa kita akhiri. Nek ada yang masih dianggap perlu ditanyakan, boleh disampaikan lebih dahulu. Monggo, silahkan terbuka sesi tanya jawab sekarang. Sudah ada yang raise hand, silakan. Langsung saja. Permisi Ibu mau izin Hmm? bertanya. Hmm. Kaitannya sama mentor nanti itu apa ya? Apakah secara resmi atau istilahnya bisa ditembung secara apa ya? Non formal gitu. Kan Hmm. Hmm. kebetulan rencana saya kan mau membuat draft SOP kemahasiswaan. Hmm. Hmm. Nah, SOP kemahasiswaan itu berkaitan dengan wakil dekan 3 di tempat saya. Hmm. 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 Nah, Hmm. kemarin tadi tadi apa kemarin saya lupa. Itu sudah ketemu, sudah bertemu, sudah Hmm. bertanya apakah langkah awal apa yang harus saya lakukan, bla 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 dan sebagainya. Hmm. Nah, Hmm. apakah dengan begitu secara otomatis berarti beliau adalah mentor saya atau Hmm. perlu apa ya istilahnya em, urutan resmi atau
hitam di iya, atas putih ya, bahwa ya, ya. beliau Ya. adalah mentor saya gitu. Itu biasanya apa namanya, mentor itu ada penugasan langsung dari atasan gitu. Ya, maka saran saya adik-adik semuanya konsultasi dengan atasan langsungnya gitu ya. Jadi atasan langsung adik-adik itu siapa? Mohon arahan, mohon informasi, mentornya siapa. Nah, dalam hal belum ada mentor, nah mungkin nanti salah satu opsinya adalah bisa diusulkan gitu, bisa mengajukan permohonan, boleh enggak? Karena nanti rencananya begini, maka mengusulkan permohonan mentornya bisa siapa gitu, gitu ya. Jadi eh, dari Balai Diklat tidak mengintervensi siapa yang akan jadi mentor, tapi Balai Diklat hanya mengharapkan harus ada mentor gitu ya. Oke. Adapun siapa, tentu nanti atasan langsung yang paling tahu gitu, yang tepat untuk jadi mentor itu siapa gitu. Gitu Oke, nggih? baik. Nah, Ya, oke. baik. Siap, Ibu. Baik, Terima ada kasih. lagi. Jadi ini gini, nggak usah nunggu punya mentor ya. Jadi yang penting kita menghimpun isu dulu, versi hasil telaah kita dengan apa mungkin ditambah diskusi dengan rekan kerja atau koleganya gitu. Nah, nanti kalau sudah dapat mentor, baru dikonsultasikan gitu ya. Syukur kalau sudah punya mentor, malahan langsung bisa konsultasi gitu. Gitu nggih? Oke, baik, Yang Ibu. lain lagi, Terima yang kasih. lain. Masih ada yang perlu ditanyakan? Ada Nggih, Bu, Pak monggo, Haris, Bu, silakan. Pak Haris. Nggih, nggih, monggo, Mas Aris. Gitu, Amira. Ya, Untuk hasil akhir aktualisasi itu, kita cukup melaksanakan jadwal-jadwal yang sudah dibuat, atau memang harus ada hasil nyata dari aktualisasi yang kita lakukan. ya kalau dilaksanakan mesti ono hasil itu, Mas. Jangan sampai melaksanakan tanpa hasil toh. Makanya kan itu ada kolom outputnya apa gitu. Mas Aris tugasnya di KUA. Misal nih, Nggih. misal kemarin menemukan apa? Core isu yang kemarin di ini apa? Kalau boleh saya tahu. Saya tentang fungsi kepenyuluhan yang belum merata, Bu. Hmm, Karena fungsi kepenyuluhan yang belum merata. Nah, sekarang salah satu kegiatan yang akan dilakukan apa? Supaya nanti fungsi dan layanan penyuluhan itu bisa merata. Coba sebut. menggunakan media WhatsApp. Menggunakan media WhatsApp. Lalu nama kegiatannya apa? Nama kegiatan yang akan Mas Aris lakukan apa itu? Sosialisasi bisa lewat flyer-flyer Nah, atau misalnya itu ya, video kegiatannya adalah sosialisasi. Sosialisasi apa? tentang cara konsultasi misalnya menggunakan media WhatsApp. Oke, jadi sosialisasi, nama kegiatannya ya salah satunya sosialisasi eh, layanan penyuluhan berbasis WA, misalnya begitu ya. Nah, terus sekarang supaya sosialisasi itu bisa terlaksana, tahapan yang akan dilakukan dan perlu dilakukan apa? Oh, satu, itu apa? Terjun langsung ke masyarakat, Eh, terjun langsung ke masyarakat. sak durunge terjun. Ngurung apa-apa wong katanya mau mensosialisasikan pakai grup WA kok. Ayo, pertama apa? Kenapa nggih? Ya udah ngomong gitu. Ya, itu Perencanaan. pelaksanaan dong kondisi itu untuk bisa sosialisasi kan ya kono apa WA-nya apakah WA grup apakah ada yang Wah, berbasis Bu. WA. Nah, itu Kan harus disiapkan kan dulu. pembagi kan penyuluhnya ada 6 Heeh. dan jumlah kelurahan ada 5. Nanti Ya. masing-masing kelurahan ada satu penyuluh. Nah, Enggak, maksud saya begini. Itu tadi kan penyuluhannya mau via WA kan? Ada layanan nggih, konsultasi via WA kan? Nah, WA-nya itu apakah WA-nya kantor resmi atau WA individu? individu penyuluh, Bu. Itu kan perlu diperjelas. Nggih, Hah? individu penyuluh. Individu penyuluh. Oh, ya Hmm. wes nek ngono. Tak pikir ini mau ada apa diinisiasi agar kantor itu punya satu apa ya, satu nomor khusus yang memang peruntukannya untuk layanan. Salah satu layan atau bahkan
spesifik untuk layanan penyuluhan. Nah, maka nanti itu kan tentu perlu disiapkan dulu. Itu masuk di tahapan gitu loh, Mas. Paham yang maksud saya ya? Nah, Iya. misalnya mau penyuluhan. Nah, sebelum penyuluhan, masa langsung utuk-utuk mangkat kan ya ora. Perlu menyiapkan sesuatu apa tidak? Nggih, materinya Bu untuk Nah, kan gitu. Berarti tahapannya pertama menyiapkan bahan sosialisasi, kan gitu toh? nggih, Nah, penyiapan bahan sosialisasi berarti outputnya apa? materinya, materi sosial. Materinya lah itu kan jadi hasil gitu Hmm, ta. nggih. Nah, itu nanti didokumentasikan jadi hasilnya output atau hasilnya adalah tersusunnya misalnya PPT untuk sosialisasi atau tidak dalam bentuk PPT wong ning kono ora ono anu kok ya materi yang nanti entah perlu dicetak apa tidak itu dipikirkan sampai ke sana gitu sehingga nanti itulah yang akan menjadi bukti kita itu sudah melaksanakan. Memang kita sosialisasi, tapi buktinya tadi kan ono, jadi harus detail gitu nanti ya. Nah, maka setiap kali jadwal itu dilaksanakan, outputnya apa, itu harus diagendakan gitu. Jadi kita punya semacam jurnal. Hari ini jadwalnya apa, kita bisa mendapatkan hasil apa. Apakah hasilnya itu berupa, makanya nanti harus ada pendokumentasian ya, entah dokumentasi dalam bentuk foto, dalam bentuk bahan-bahan kayak mau PPT-nya atau mungkin gawe apa cetak-cetak informasi gitu ya. Jadi yo memang melaksanakan ini kan yono hasilnya, hasil itu yang besok dilaporkan, yang besok mau ada kegiatan evaluasi di balai diseminarkan itu nanti itu. Bisa jelas ya Mas ya? Nggih, Bu. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Sudah cukup? Sudah terwakili oleh pertanyaannya Mbak Sopomo? Lali aku. Mbak Zikria ya. Mbak Maaf Bu, Zikria izin dan, bertanya. dan Mas Aris. Oh, ada yang nanya. Monggo, silakan. Iya, Pak. Mohon izin Bu. Mas Tadi Jinan. mungkin saya kurang jelas. Tadi, iya. Saya ambil contoh dari tadi Mas Aris Hmm. untuk misal penyuluhan lewat WA gitu ya. Jadi aktualisasi itu apakah kita itu juga setelah kita rancang itu kita melakukan Kok terus kita putus-putus ya, buat Mas? atau kita buat dulu baru kita besok melakukan. Mas, ulangi, Mas. Iya, Putus-putus, halo. Mas. Ngapun tada. Iya. Maaf tadi kurang jelas Hmm. dari Mas Tri, saya belum begitu paham dengan penjelasan tadi Ibu. Jadi tentu dari Mas Aris Ibu. Tadi kan tentang penyuluhan lewat Hmm. WA seperti itu. Nah, itu pembuatan aktualisasinya itu kita praktek udah kita Hmm. apa namanya praktekkan kita penyuluhan lewat WA terus kita dibuat aktualisasi atau kita cuma aktualisasi itu kita seperti rancangan oh saya itu pengen memberikan penyuluhan lewat WA terus kita kita buat rancangannya di aktualisasi seperti itu Bu. Apa kita sudah praktek seperti itu? Ya, yang mau dilakukan. Jadi ini kan bayangan kita itu yang mau dilakukan itu kemarin-kemarin belum ada, belum pernah gitu ya. Nah, ketika kemarin belum pernah, maka ya ini baru akan kita mulai mengadakan yang kemarin belum ada, melakukan yang kemarin belum dilakukan, memulai yang kemarin itu memang belum belum pernah kita lihat, belum pernah terjadi gitu. Ya, jadi ini memang something new, bukan hanya mengulangi hal baru gitu ya. Nah, maka ini nanti akan ada wujudnya kalau adik-adik di dalam memilih core isu itu betul-betul dibangun dari kesadaran penuh dan temuan kasus di lembaganya gitu ya. Nanti akan muncul dengan sendirinya itu. Nah, besok besok kita lihatlah. Ini kan atau gini eh, kita ketemu lagi kapan? Besok ya. Ya? Kita ada coaching lagi Ya kapan? besok Bu, Besok. besok Besok sore. ya. Tapi gini ya, adik-adik ya. Besok itu saya ada kelas full. Ya, saya ada 4 kelompok itu untuk agenda satu. Nanti maksud saya gini, adik-adik ini kan sudah ini ya, sudah lebih punya bahan. Nah, nanti kita untuk coachingnya kita waktunya nanti saya infokan ya. Saya tak ngatur waktu yang di
kegiatan agenda satu dengan kelompok yang baru masuk mulai sekarang. Nanti untuk coachingnya kita fleksibel ya. Nanti waktunya Oh akan iya kita Bu, boleh Bu. infokan. Mm-mm. Diinformasikan ke siapa Bu? Nanti melalui panitia, nanti di grup aja, di grup. Ya, nanti panitia akan menginfokan ke grup. Oke. Kalau misalnya, ya semoga masih bisa, karena saya harus ngitung waktunya dulu. Semoga memungkinkan untuk kita lakukan di, apa namanya, di jam kerja. Terpaksanya tidak, ya nanti mungkin kita lakukan malam atau Rabu gitu ya. Nanti kita lihat nih. Yang jelas nanti akan kita informasikan. Ya, Baik adik-adik Bu, ya, siap Bu, laksanakan. Heeh. Ya, Bu. Karena di kelas lain itu juga ada juga itu yang sampai malam itu ya. Tapi kita fleksibel. Selama masih memungkinkan dilakukan di jam kerja, kita lakukan di jam kerja ya. Saya termasuk nanti yang hari ini, yang hari apa itu ya, itu juga gitu. Ada bentrok-bentrok dengan jadwal yang lain itu. Oke, sementara itu masih ada yang mau ditanyakan atau tidak? Yang jelas Sedikit setiap Bu, update info kita infokan. sedikit saya tanya Monggo, Bu. monggo. Pertemuan kita selanjutnya itu kan pembimbingan ya Bu. Mm-mm, mm-mm. Nah itu yang perlu kita siapkan itu apa Bu? Pembimbingan itu ya mulai dari ini apa isunya dulu ya. Saya ingin adik-adik bersepuluh ya, bersepuluh ini isunya fix gitu ya, isunya fix. Maka nanti di pertemuan kita besok itu adik-adik wes nanti nggak usah saling nunggu ya. Sudah standby apa nanti begitu saya minta untuk bergantian paparan, nanti langsung paparan. Fokus kita terutama ini apa syukur kalau adik-adik sudah bisa mulai nyusun seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya sampai ke penjadwalan. Terpaksanya belum itu atau fokus pertemuan kita besok itu ke memastikan ngefik ke isunya dulu ya, supaya nanti nek meh dilanjutkan itu karuan gitu loh, nggak kadung sampai nyusun jadwal ternyata isunya saja masih belum clear. Jadi bahan untuk besok minimal minimal ya minimal itu adik-adik isunya sudah adik-adik yakin mau mengambil isu itu gitu ya, sudah di APKL, sudah di Fishbone, sudah punya gagasan solusi untuk mengatasi masalah plus plus ini apa tahapannya, tahapan penyelesaiannya. Gitu ya. Jadi ini mengulik kembali tugas apa agenda satu ya, mengulik kembali tugas agenda satu. Tapi kalau ada yang sudah bisa sampai ke nyusun apa matrik tadi ya ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting itu dulu. Pokoknya tekan ketemu solusinya. Untuk yang menyesuaikan dengan agenda 2 dan 3 relevansi materinya, kemudian nanti output-outputnya itu nanti sambil jalan nggak apa-apa. Gitu nggih, Mas Alvin dan yang lainnya. Saya yakin ini pertanyaan ini mewakili yang lain itu. Jadi besok kita akan Zoom lagi dan dalam Zoom itu adik-adik bergantian memaparkan isunya dengan harapan isunya sudah fix gitu ya. Saya ingatkan ben karo nyicil apa memitigasi. Pastikan adik-adik nanti gini, untuk isu itu fokus berikan ini keterangan lokusnya. Harus ada lokusnya gitu ya. Jangan sampai isunya tanpa lokus ya. Lokusnya ya lokusnya tempatnya adik-adik bertugas gitu. Saya sebentar, ini tadi mana ya? Nah, ini contoh nih ya. Sebentar, tak share screen. Contoh. Nah, tak perbesar dulu. Nah, terbaca ya adik-adik ya. Nah, ini contoh nih. Belum ada wadah yang tersistematis untuk mengontrol pekerjaan-pekerjaan kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Boyolali.
Nah, ini sudah spesifik pakai lokus nih adik-adik. Jadi lokusnya di mana kasus itu terjadi adalah di Pengadilan Negeri Boyolali, bukan di mana-mana. Nah, gitu ya. Tapi ini nomor 2, 3, 4, 5 ternyata belum ada gitu. Maka nanti tolong yang model begini harus utuh komplit dengan lokusnya. Gitu ya adik-adik ya. Satu, terus adik-adik begini, saya berharap ini sudah oke, rumusannya rumusan kalimat negatif, tapi ada tapinya nih, catatan yang mohon diindahkan oleh adik-adik semua, pastikan kalau yang disebut sebagai isu oleh adik-adik itu bukan penyebab isu itu sendiri, tapi memang betul-betul itu isunya. Contoh, contoh misal nih, ini nomor 1 saya tak bahas besok adik-adik lek nggawe ben ora kaya ngono. Belum ada wadah yang tersistematis untuk mengontrol pekerjaan kepaniteraan, gitu ya. Nah, ini ini sebenarnya bukan isu utama adik-adik, bukan isunya, tapi ini penyebab isu, gitu. Yang menjadi isu atau yang menjadi masalah itu justru begini. Ketika tidak ada wadah yang tersistematis untuk mengontrol pekerjaan, maka apa yang terjadi gitu? Apa dampaknya? Nah, yang ditulis di sini ini sebenarnya adalah dampak dari jika wadah yang sistematis ini tidak ada, apa yang terjadi? Misalnya layanannya tidak teratur atau layanannya itu seperti apa gitu. Jadi eh, kolom isunya adik-adik besok yang akan ditayangkan, pastikan adalah kondisi bentuk layanan yang tidak ideal, bukan situasi atau konteks atau kondisi yang menyebabkan terjadinya ketidakidealan layanan. Bisa dipahami? Misalnya tadi, eh, selama ini belum ada apa sosial apa ya penyuluhan lewat WA. Nah, itu sebab itu. Berarti yang terjadi apa? Misalnya, belum optimalnya layanan penyuluhan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Nah, jadi harusnya semua masyarakat itu berhak mendapat layanan penyuluhan gitu. Tapi rupanya itu belum terjadi. Itu yang mendapatkan penyuluhan hanya yang rumahnya dekat penyuluhnya, yang dekat kantor KUA. Nah, itu faktanya gitu. Lalu mengapa kok sampai terjadi? Oh, rupanya selama ini layanan penyuluhan itu hanya melalui forum-forum pengajian, apalagi pertemuan-pertemuan di balai desa atau di mana. Nah, sehingga ketika tidak ada pertemuan yang nggak akan terjadi layanan penyuluhan. Padahal kadang ada kondisi di mana penyuluhan itu mendesak banget. Gitu. Konsultasi sudah sangat dibutuhkan. Neng mergo mengandalkan pertemuan langsung, maka akhirnya ada hambatan. Sehingga di sini muncullah pemikiran, oh selama ini memang belum ada penyuluhan secara daring atau melalui WA, maka itu salah satu sebabnya gitu. Salah satu sebab tidak maksimalnya layanan penyuluhan dan itu jadi masalah. Sebabnya adalah karena media atau forum untuk sosialisasi itu masih terbatas. Salah satu solusi mengatasi keterbatasan, maka dibukalah layanan penyuluhan melalui WA. Kan gitu. Gitu ya, bisa dibedakan ya, Mas Alvin dan adik-adik semuanya. Jadi pastikan baca ulang isu yang adik-adik sudah punya kemarin, apakah itu memang sudah betul-betul masalahnya atau jangan-jangan yang ditulis oleh adik-adik adalah penyebab masalah itu terjadi. Penyebab itu kan bisa dilihat dari mennya, bisa dari metodenya, bisa jadi materialnya, bisa dari milieu atau lingkungannya gitu. Jangan sampai yang adik-adik tulis adalah di antara 4 ini, bukan pada akar masalahnya atau bentuk masalahnya. Ngoten nggih? Oke, wes, ini warning saya. Karena kemarin saat saya memberikan
bimbingan untuk angkatan yang lain itu ternyata itu yang masih terjadi. Jadi mayoritas masih belum bisa membedakan antara masalah dengan penyebabnya. Jadi yang diarani masalah itu ternyata penyebab. Oke, itu saya pikir cukup ya. Ini sudah jam 3, kita akhiri sesi coaching pertama kita dengan doa. Kita tutup bersama. Yang Muslim, monggo kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun nggih. Alhamdulillahirobbilalamin. Bisa langsung Matur nuwun, meninggalkan. Bu. Alhamdulillah, terima Sami-sami. kasih. Besok jangan ini ya, jangan galau ya. Oke, matur nuwun. Nggih, monggo bisa meninggalkan ruang meeting. Stop record.